Raja Asia Vietnam dan Thailand angkat koper lebih dulu usai tumbang di laga fase grup Piala Asia U17 2025. Begini reaksi Madam Pang usai The Eleven muda tumbang lebih ketimbang timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu negara dengan mengurangi setidaknya satu orang pengangguran yang berada di Indonesia. Kalau sudah, langsung saja kita hantam ke pembahasannya. Hasil Piala Asia U17 2025 digempur habis-habisan hingga 20 tembakan. Thailand U17 dihajar China. By Willa Wildayanti, Kamis, tanggal 10 April tahun 2025, pukul 2.13 waktu Indonesia Barat. Suasana pertandingan Thailand U17 vs China dalam laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025 di Okas Stadium, Taif, Jeddah, Kamis, tanggal 10 April tahun 2025, dini hari WIB. Thailand tak berkutik usai digempur habis-habisan oleh China dengan kalah 0-2 dalam laga terakhir grup A Piala Asia U17 2025 di Okas Stadium, Taif, Jeddah, Kamis, tanggal 10 April tahun 2025, dini hari WIB. Kemenangan China ini didapatkan melalui gol yang dicetak Bunyamin Abdul Salamu pada menit ke-55, P, dan Jiang Zikin 59. Hasil ini membuat Thailand pulang tanpa membawa 1 poin pun dari Piala Asia U17 2025. Bahkan Thailand dipastikan keluar sebagai juru kunci grup A Piala Asia U17 2025. Di sisi lain, Vietnam pun sama harus gugur lebih dari fase grup dengan skor 2-3 dari Uni Emirat Arab. Layakkah kedua tim ini menyandang status Raja ASEAN usai tak mampu bersaing di kawasan Asia itu sendiri? Jalannya pertandingan, Thailand dalam laga ini tampil dengan berani dan langsung menekan pertahanan China sejak menit awal. Bahkan pada menit ketiga, Thailand membuka peluang melalui tendangan keras ke arah gawang China melalui Natakit Posri. Namun, tendangan Thailand masih terlalu tinggi di atas mistar gawang, sehingga belum memberikan ancaman berarti buat China. Situasi ini tak dibiarkan para pemain China, sehingga mereka mencoba membangun serangan secara perlahan, dan akhirnya peluang emas didapatkan pada menit ke-8. Peluang tercipta melalui tendangan bebas, tetapi tendangan keras Wang Gengrui masih terlalu melebar, sehingga belum ada gol. Jual beli serangan ditunjukkan oleh kedua tim dalam laga ini hingga memasuki menit ke-14, tetapi tak juga ada peluang yang mampu dikonversikan menjadi gol. Bahkan Siwakon Ponsan mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti untuk bisa membobol gawang China pada menit ke-18. Akan tetapi, serangan bertubi-tubi hingga tendangan spekulasi yang dilakukan Thailand belum juga berbuah manis. Untuk itu, pertandingan masih berlangsung dengan intensitas tinggi, karena China pun masih penasaran untuk bisa membobol gawang Thailand. Tetapi tak kunjung ada perubahan skor hingga memasuki menit ke-20, karena Supakon pun tampil dengan bagus dan bisa membaca bola dengan baik. Oleh karena itu, gawang Thailand pun masih sulit dibobol oleh para pemain China. Dalam 6 menit terakhir, Wei Zuyan telah melesatkan 4 tendangan ke arah gawang untuk bisa membobol gawang Thailand baik dari tendangan langsung keras ke gawang, hingga melalui serang balik cepat. Bahkan pada menit ke-29, Jiang Zikin kembali mencoba memberi ancaman ke gawang Thailand melalui tendangan langsung ke arah gawang dari serangan cepat. Namun, tendangannya masih bisa ditepis Supakon, sehingga bola keluar begitu saja. Memasuki menit ke-31, Thailand terus digempur habis-habisan oleh para pemain China, bahkan mereka telah melesatkan 8 tembakan, tetapi tak ada yang mampu dikonversikan menjadi gol. Tekanan terus diberikan para pemain China, hingga kemelut di depan gawang Thailand dilakukan, tetapi tim negeri bambu tersebut masih belum juga membobol gawang Gajah Perang. Untuk itu, hingga memasuki menit ke-40, China yang tampil mendominasi dalam laga ini belum juga mampu mencetak gol,
karena tak ada peluang yang tepat sasaran untuk bersarang ke gawang Supakon. Hingga tambahan waktu diberikan, kedua tim tak mampu keluar dari kebuntuan, sehingga babak pertama skor kacamata masih mewarnai laga ini. Babak kedua pada menit ke-51, China kembali mendapatkan peluang melalui tendangan bebas. Tetapi tendangan dari Aibi Ubulanueraji hanya bisa menghasilkan kemelut di depan gawang penalti Thailand. Bahkan tekanan yang diberikan pemain China belum mampu membuat pertahanan Thailand gagal, karena tak ada gol yang tercipta. Pertahanan Thailand yang solid itu porak-poranda juga setelah dihantam habis-habisan oleh para pemain China. Pertahanan mereka runtuh setelah Poramet Laongsi melakukan kesalahan dengan melanggar Bunyaming Abudoushalamu yang membawa bola seorang diri ke kotak penalti Thailand. Saat Bunyaming Abudoushalamu membawa seorang diri, Poramet melakukan pelanggaran tepat di kotak penalti, sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Bunyaming yang masuk dari bangku cadangan itu pun menjadi eksekutor, dan peluang emas ini dimanfaatkan dengan baik. Ia melakukan tendangan keras ke sisi kanan gawang, dan si kulit bundar bersarang ke gawang Thailand dengan apik. Untuk itu, China akhirnya memimpin lebih dulu pada menit ke-55 dengan skor 1-0 melalui tendangan penalti Bunyaming. Tak menunggu lama, China berhasil menggandakan keunggulan melalui gol Jiang Ziqin pada menit ke-59. Gol ini tercipta saat Bunyaming Abudoushalamu melakukan serangan dari sisi kiri, dan para pemain China langsung memenuhi pertahanan Thailand. Peluang ini membuat Bunyaming memberikan umpan kepada Zhang Chendu yang ada di depan gawang, tetapi bola dibiarkan lewat begitu saja. Si kulit bundar pun langsung disambut Jiang Ziqin, dan ia melakukan tendangan keras ke arah gawang, sehingga China berhasil memimpin 2-0 karena Supakon gagal menghalau bola. Setelah tertinggal, Thailand mencoba menekan untuk bisa menipiskan ketertinggalan, tetapi mereka kesulitan membongkar pertahanan China. Bahkan peluang emas melalui tendangan bebas pada menit ke-76 pun tak mampu dikonversikan menjadi gol. Justru dalam laga ini saat memasuki menit ke-79, China telah tercatat melakukan 20 tembakan ke arah gawang, sehingga Thailand benar-benar digempur pertahanannya oleh tim asuhan Kenichi Uemura. Thailand masih tak berkutik hingga tambahan waktu 4 menit diberikan, sehingga China berhak keluar sebagai pemenang dalam laga ini. Hasil ini sekaligus membuat China keluar dengan menempati posisi ketiga klasemen grup A, meski mereka tak lolos ke Piala Dunia U17 2025.